6 Fakta Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad SAW dan pemimpin Islam terakhir. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin terakhir atau pemimpin Islam setelah Rasulullah meninggal dunia. Ali adalah khalifah keempat, sekaligus yang terakhir. Ia merupakan sepupu Rasulullah SAW. Ayah Ali, yaitu Abu Thalib adalah paman Rasulullah. Ali yang bernama asli Haidar ini lahir di Makkah pada 13 Rajab, 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sejak lahir, Ali telah ikut dan diasuh Rasulullah. Sosok Ali sudah hadir dan menjadi penghibur bagi Muhammad yang saat itu tidak memiliki anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW jugalah yang menyematkan nama Ali padanya. Rasulullah SAW lebih senang memanggil Haidar dengan nama Ali karena memiliki arti derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali dikenal sangat sopan dan cerdas. Rasulullah bahkan memberi julukan Ali bin Abi Thalib pintu gerbang pengetahuan Islam. Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya, sabda Rasulullah. Rasulullah juga menyandingkan Ali dengan sejumlah nabi terdahulu. Tiada pemuda sehebat Ali. Jika kalian ingin tahu ilmu Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, pelayanan Isa, maka lihatlah kecemerlangan Ali, kata Rasulullah. 1. Telah menunjukkan kecerdasan yang berasal dari Al-Quran. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil Haidarah. Abu Thalib yang mempunyai anak banyak, Rasulullah merawat Ali untuk meringankan bebannya. Selanjutnya, Ali tinggal bersama Rasulullah di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Ali bin Abi Thalib telah memeluk Islam sejak ia masih kecil, bahkan ia bisa disebut sebagai orang pertama yang masuk Islam. Ia menunjukkan pola pikirnya yang kritis dan brilian. Kesederhanaan, kerendah hatian, ketenangan dan kecerdasannya bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas. Ini membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah lainnya. Kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah kian erat, ketika ia menikahi Fatimah, anak perempuan Rasulullah yang paling bungsu. 2. Hidup sederhana. Semasa hidupnya, Ali hidup dengan sederhana. Ia cukup makan dengan lauk cuka, minyak, dan roti kering yang dipatahkan dengan lututnya. Pakaian yang digunakan Ali juga pakaian yang kasar, yakni pakaian ala kadarnya untuk menutupi tubuh saat cuaca panas dan terpaan hawa dingin. Seperti yang dikutip dari tulisan Sayyid Ahmad As-Syalaini dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Khotbah Ali. Bahkan di rumahnya, tidak terlihat sebuah kasur sama sekali ataupun bantal tempatnya untuk berbaring. 3. Peran Ali saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Rasulullah tetap di Makkah menunggu izin Allah untuk berhijrah ke Madinah sementara para sahabatnya berhijrah lebih awal. Ketika orang-orang kafir Makkah berencana untuk membunuh Rasulullah, malaikat Jibril mengungkapkan kepadanya rincian konspirasi. Malaikat pun meminta Rasulullah untuk tidak tidur di tempat tidurnya malam itu. Jadi, Rasulullah meminta Ali untuk tidur di tempat tidurnya untuk menyamar sebagai dia. Sementara Rasulullah meninggalkan rumahnya dengan selamat di malam hari dan bermigrasi ke Madinah. Rasulullah terkenal sebagai orang yang paling dapat dipercaya. Meskipun mereka tidak menerima misinya,
Orang-orang Makkah terus menyimpan kepercayaan mereka berupa uang tunai dan emas dalam penyimpanannya. Adalah Ali yang dipercaya oleh Rasulullah untuk mengembalikan harta benda kepada pemiliknya ketika ia berangkat ke Madinah. Saat Ali mencapai Madinah, Rasulullah bertemu dengannya dengan senang hati, mengirimkan doa yang setia kepada Allah mencari kebaikan dan berkah bagi Ali bin Abi Thalib. Dengan migrasi ke Madinah, Rasulullah meletakkan dasar-dasar negara Islam. Ia mulai dengan menciptakan ikatan persaudaraan di antara para sahabatnya, membangun masjid, mendukung perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Rasulullah juga mulai mengirim detasemen, dan secara keseluruhan membentuk masyarakat baru. Ali di sana sangat aktif dalam melayani Rasulullah, begitu dekat dengannya, mengikuti perintahnya dan belajar dari bimbingannya. 4. Dipercaya Rasulullah untuk menjaga putrinya. Ali menikahi putri Rasulullah yang paling dicintai, Fatimah, salah satu wanita terbaik di seluruh dunia. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan yang diberkati terjadi di Madinah setelah Perang Uhud, ketika Fatimah berusia 15 tahun. Dengan demikian, Ali mendapat kehormatan tambahan menjadi ayah dari keturunan Rasulullah SAW melalui putra-putranya dari Fatimah. 5. Khalifah keempat. Setelah pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan, para sahabat Rasulullah mendekati Ali memintanya untuk menjadi khalifah. Namun Ali menolak tanggung jawab jabatan besar tersebut terlebih dahulu, dan memberikan saran untuk menjadikan dirinya sebagai penasihat bukan kepala. Walau pada akhirnya, ia memutuskan untuk membawa masalah tersebut ke hadapan publik muslim di Masjid Nabawi. Alhasil, mayoritas sahabat di Madinah menganggap Ali sebagai orang yang paling cocok untuk menjadi khalifah setelah Utsman. Pada tanggal 25 Zulhijjah 35 Hijriah, tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi, sumpah setia diucapkan oleh Ali sebagai khalifah keempat. Beberapa masalah dihadapi khalifah baru ketika Ali mengambil alih kekuasaan, yaitu, ia harus membangun perdamaian di negara bagian dan memperbaiki situasi politik yang memburuk. Dia perlu mengambil tindakan terhadap para pembunuh Utsman. Pemerintahan Ali ditandai dengan terjadinya cobaan dan masalah di kalangan umat Islam. Penyebab utama dari masalah-masalah tersebut adalah Partai Sabit, yang didukung oleh budak-budak yang disakiti dan penduduk desa. Pemimpin mereka Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi, tetapi berpura-pura masuk Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Tujuan utama Ibnu Sabah adalah memecah belah umat Islam dan menyebarkan anarki dalam masyarakat Islam. 6. Sistem hukum yang diperbarui. Pada pemerintahan Ali tidak banyak penaklukan baru yang terjadi, tetapi adanya pencapaian besar pada sektor sipil dan hukum seperti organisasi kepolisian, membangun pengadilan arbitrasi, membangun penjara. Selain itu, Ali juga memindahkan ibu kota khilafah dari Madinah ke Kufah di Irak, karena posisinya yang strategis di tengah-tengah negara Islam saat itu. Kufah berkembang pesat saat mazhab fikih dan tata bahasa didirikan. Selain itu, Ali memberi perintah untuk melengkapi surat-surat Al-Quran dengan tanda-tanda vokal untuk pertama kalinya. Sekian kisah dari Ali bin Abi Thalib yang senantiasa setia kepada Rasulullah, serta menegakkan nilai-nilai ajaran Islam.